nahwi. Namanya Al-Muyassar fi ilmin nahwi wa qad wada'tuhu, dan aku telah menulisnya buku ini bi ibaratin sahlatin, dengan ibarah-ibarah yang mudah. Jadi mudah kita menghafal rumus-rumusnya. Wa amtilatin katsiratin, dan contoh-contoh yang banyak. Ini dengan banyak contoh-contoh. Liyusahhila fahmahu, untuk mempermudah pemahamannya. Wala siyama, apalagi lil mubtadiina, bagi para pemula, fi dirasatin nahwi, dalam mempelajari nahwu. Wallahi, demi Allah, as'alu, aku berdoa, an yaj'alahu, agar menjadikan usaha pembuatan buku ini khalisatan, ikhlas, liwajhil karim, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an yanfa'ana, dan memberikan manfaat kepada kita, bihi, dengan buku ini, yaumuddin, di hari akhir. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia yang paling penyayang. Burratu Sya'ban, bulan Sya'ban, sanatu alf arba'umiyah sitta wa thalasun hijriyah, 1436 hijriyah. Al-muallif, penulis Aceng Zakaria. Ini ada pertanyaan. Fahrus atau Fihris? Daftar isi. Fahrus atau Fihris. Fihris, daftar isi. Nah, di sini katanya, jadi yang ada di buku ini Al-Muqaddimah, Fahrusul Kitab, udah. Kemudian Al-Harfu, Al-Kalimah, Al-Jumlah, Al-Mufidah. Nah, ini bisa lah nanti, Jid. Ini bisa dibaca sendiri, Jid. Al-Muqaddimatu. Kemudian Fahrusul Kitabi. Fahrusul Kitabi. Daftar isi buku. Daftar isi lah. Kemudian al-harfu, huruf artinya, gitu. Al-harfu artinya huruf. Kemudian al-kalimatu, kata. Al-kalimatu, kata. Kemudian al-jumlatu al-mufidatu, jumlah yang sempurna. Al-jumlatu al-mufidatu, jumlah yang sempurna. Kemudian aqsamul harfi, pembagian huruf. Aqsamul harfi, pembagian huruf. Kemudian anwa'ul kalimati, macam-macam kata. Anwa'ul kalimati, macam-macam kata. Kemudian al-ismu, kata benda. Al-ismu, kata benda. Kemudian al-fi'lu, kata kerja. Al-fi'lu, kata kerja. Kemudian al-harfu, kata sambung. Al-harfu, kata sambung. Kemudian anwa'ul jumlati, macam-macam jumlah. Anwa'ul jumlati, macam-macam jumlah. Balik ya. Julumah. Salah, tulisannya salah, terbalik ya. Yang benar anwa'ul jumlah. Julumah. Julumah. Yang betul al-jumlah. Anwa'ul jumlah. Anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah. Kemudian jumlah itu kalau bahasa kita itu adalah kalimat. Macam-macam kalimat. Kemudian
fil asma'i, fil asma'i, tentang nama-nama benda, tentang nama-nama benda. Dan selanjutnya al-ismu al-mufradu, isim mufrad. Isim mufrad atau isim yang menunjukkan kepada jumlah satu. Kemudian al-mutsanna, mutsanna, artinya al-mutsanna, mutsanna, jumlah yang menunjukkan kepada angka yang menunjukkan kepada jumlah dua. Istilahnya sama dalam bahasa Indonesia, bahasa yang lain juga mutsanna. Kemudian jam'ul mudzakkari as-salimu, jam'ul mudzakkari as-salimu, banyak katanya ya. Jam'ul mudzakkari as-salim, jama' mudzakkar salim. Sekilas jamu mudzakkar salim itu jumlah banyak tetapi diperuntukkan untuk jenis laki-laki. Jam'ul mudzakkari as-salim, jama' mudzakkar salim. Kemudian salim. Kemudian jam'ul muannatsi as-salim, jama' muannas salim. Jumlah banyak khusus untuk perempuan. Jadi bahasa Arab itu ketika jumlahnya satu hurufnya beda, jumlahnya dua hurufnya beda, jumlah banyak hurufnya beda. Ketika yang dihitungnya perempuan beda, ketika dihitungnya laki-laki beda. Kemudian jam'ut taksiri, jama' taksir. Jam'ut taksiri, jama' taksir. Jumlah banyak, jama' taksir ini untuk jumlah banyak tetapi tidak beraturan, tidak ada kaidahnya. Jam'ut taksir, jama' taksir. Contohnya seperti perempuan, bahasa Arabnya perempuan apa? Perempuan bahasa Arabnya apa? Imro'atun. Nah, imro'ah. Imro'atun perempuan. Kalau bahasa Indonesia kita bilang perempuan-perempuan pasti ya perempuan-perempuan diulang. Kalau bahasa Arab gak bisa perempuan-perempuan imro'ah enggak gitu. Tapi kita tanya perempuan-perempuan artinya apa dalam bahasa Arab? An-nisa. Satu orang perempuan imro'ah, banyak an-nisa. Beda. Ini di sana. Itu bisa nanti dipelajari. Kemudian al-asma'u al-khamsah, isim-isim yang 5. Al-asma'u al-khamsah, isim-isim yang 5. Kemudian al-ismu al-maqsur, isim maqsur. Ismu al-maqsur, isim maqsur. Kemudian al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak dimasuki tanwin. Al-ismul ladzi la yansharif. Kelewat yang atasnya yang nomor. Oh, isi al-ismul manqus. Al-ismu al-manqusu, isim manqus. Udah belajar sedikit ya di sana ya?
Mau dites? Ismul manqus. Kemudian al-ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak dimasuki tanwin. Kemudian al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rabu wal bina'u. I'rab dan bina. Selanjutnya al-asma'u al-mu'rabat. Al-asma'u al-mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Al-asma'u al-mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab dan ciri-ciri i'rabnya. Isim-isim yang mu'rab dan ciri-ciri i'rabnya. Kemudian al-asma'u al-mabniyatu. Isim-isim yang mabni. Al-asma'u al-mabniyatu. Isim-isim yang mabni. Kemudian alamatu bina'il ismi. Banyak istilah asing. Alamatu bina'il ismi. Ciri-ciri bina isim. Ciri-ciri bina isim. Ya. Tafasilul asma'il lati la tansarifu. Tafasilul asma'il lati la tansarifu. Rincian isim-isim la tansarifu yang tidak dimasuki tanwin. Rincian isim-isim yang tidak dimasuki tanwin. Kemudian selanjutnya syurutul mamnu'i minas sarfi. Syurutul mamnu'i minas sarfi. Syarat tidak boleh dimasuki tanwin. Syarat tidak boleh dimasuki tanwin. Syarat-syarat tidak boleh dimasuki tanwin. Kemudian fil af'ali, tentang kata kerja. Fil af'ali, tentang kata kerja. Al-fi'lu al-madhi, kata kerja lampau. Al-fi'lu al-madhi, kata kerja lampau. Kemudian al-fi'lu al-mudhari', kata kerja sedang. Kata kerja sedang berlangsung. Jadi ini kata kerjanya sedang dilakukan. Terus lampau, ini sedang dikerjakan. Kemudian fi'lul amri, kata kerja perintah. Nah, sampai sana dulu lah, ya. Fi'lul amri, kata kerja perintah. Nah, jadi pelajari ilmu nahwu ini supaya tidak salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebab setiap harokatnya berubah dalam bahasa Arab itu, artinya pun akan berubah. Tuh, di sana. Makanya harus mempelajari ini supaya bisa mengetahui orang lain ini salah sebenarnya. Di antaranya gitu. Kemudian supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan. Contoh, ada kata gini, ro'a Allah an-nabi. Nah, ro'a Allah an-nabi. Ro'a artinya melihat, Allah nabi. Ketika harokatnya diubah, ro'a Allahu an-nabiyya. Allahu pakai dhamma, an-nabiyya pakai fathah. Ro'a Allahu an-nabiyya artinya
Allah melihat Nabi. Tapi kalau dibalik harokatnya, yang Nabi jadi dhammah, yang Allah jadi fathah. Ro'a Allaha an-nabiyyu. Tadi ro'a Allahu an-nabiyya. Artinya Allah melihat Nabi. Kalau harokatnya diubah, ro'a Allaha. Tadi hu jadi ha. An-nabiyya jadi nabiyyu. Artinya Nabi melihat Allah. Maka pemahamannya akan salah. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sana. Ro'a Allahu an-nabiyya. Allah melihat Nabi. Ro'a Allaha an-nabiyyu. Nabi melihat Allah. Sana. Kemudian kenapa kita harus mempelajari nahwu ini? Karena banyak rahasia di dalam Al-Qur'an ini yang hanya bisa dibongkar dengan bahasa Arab itu sendiri. Dengan kaidah-kaidah nahwu itu sendiri. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepadamulah kami beribadah dan meminta tolong. Kenapa bukan na'buduka wa nasta'inuka? Tapi kenapa harus didahulukan kamu? Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Kenapa bukan dengan beribadah kepadamu dan meminta tolong kepadamu? Ada kaidahnya dalam bahasa Arab ini. Nah, ketika yang sebenarnya harus di akhir kemudian diawalkan, itu menunjukkan nafyi, meniadakan. Jadi ketika kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Itu artinya tidak ada yang kita sembah dan tidak ada yang kita minta tolong kepadanya, kecuali Allah. Infirad, cuma menyatukan Allah. Tapi kalau kita berkatanya na'buduka wa nasta'inuka, itu bisa berarti kita menyembah kepada Allah, tapi di samping lain kita juga bisa menyembah ke yang lain. Jadi kalau kita berkata gini, uhibbuka, ahabba yuhibbu, mencintai kak kamu, uhibbuka, aku mencintaimu. Nah, boleh jadi ada orang lain yang kita juga cinta kepadanya. Jadi cinta itu bukan hanya ke dia saja, bisa ke yang lain. Gitu. Di sana. Tapi kalau kita berkata iyyaka uhibbuk, kepadamu aku mencintai, itu artinya tidak ada orang yang dicintai kecuali dia sendiri. Makanya gak boleh kita bilang ke suami kita uhibbuk, iyyaka zauji uhibbuk. Nah, suamiku yang aku mencintai kepadamu. Nah, itu gak boleh. Soalnya berarti meniadakan cinta Allah, cinta Rasul dan yang lainnya. Tapi dengan kata uhibbuka. Nah, di sana. Jadi sikanya diakhirkan. Di sana. Jadi iyyaka na'budu sama na'budu ka. Nah, itu berbeda di sana. Nah, ini di sana dengan bahasa Arab. Nah, belajar nahwu ini akan terbongkar sendiri nantinya di sana. Karena dalam Al-Qur'an banyak sekali gitu, hal yang harus digali dengan nahwu ini. Nah, nanti insyaallah bertahap depannya. Mudah-mudahan pekan depan bisa ada whiteboard. Insyaallah. Seburoh hatta nastati an nutabbiq mubasyaratan, supaya bisa langsung praktek nanti kita gitu, di sana. Kita nyumuri alhamdulillah langsung praktek, banyak yang paham. Bahkan masyarakat pun naik ketika disampaikan banyak yang ingin ikut. Jadi di sana. Jadi harus dengan praktek insyaallah. Nanti juga bisa terbongkar seperti kenapa Allah berkata Bismillahirrahmanirrahim, kenapa harus didahului dengan harfu ba gitu. Bi, kenapa gak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa gak dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa dengan bi? Ada rahasia di balik bi di sana. Nah, sana. Dan itu hanya bisa dibongkar dengan ilmu nahwu. Di sana, ya. Nah, untuk pekan ini mungkin sampai di sana terlebih dahulu. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah. Dan ana sampaikan kembali, pelajari ilmunya dan pelajari metode dalam menyampaikan ilmu tersebut.